Check. Hi everyone. Hello guys. Hello Darel. Hello Anggun. How are you guys? Baik, Kak. Oke, kalau Darel, gimana kabarnya Darel? Oke. Oke guys. Ada beberapa hal yang kakak ingin tanyakan sebelum masuk ke pertemuan hari ini ya. Tanyakan, sampaikan ya. Yang pertama, itu kakak ingin menginformasikan bahwa minggu depan itu kita sudah libur guys, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, liburnya kalau kalian mau tahu detailnya itu dari tanggal 28 sampai tanggal 1 April ya. Ya, sampai tanggal 1 April. Nah, cuman kayaknya berdasarkan survei hari kemarin itu tanggal 2 sampai tanggal 6 itu siswa masih banyak yang kayak mudik seperti saya saat ini. Saya sudah di kampung teman-teman semua. Dan Ini ya di mana mungkin tuh, Kak? kenapa? Di mana? Ini di rumah bibi saya. Di mana tuh? Di Boleh. kampung, di Lombok. Oh, di Saya, Lombok. ya, saya di Lombok sekarang. Nah, liburnya itu bisa dikatakan sih 2 minggu ya teman-teman. Nah, cuman kayak nggak 2 minggu juga sih, karena nanti apa namanya eh kelas dari tanggal 2 sampai tanggal 6, yaitu kelas kalian juga ikut di situ, itu harus di reschedule gitu. Jadi maksudnya apa di reschedule? Kayak seminggu itu akan 2 kali gitu kalian. Yang yang kalau kalau dimajukan tuh seminggu sekali tetap. Maksudnya gimana? Kalau hari ini kita nggak ada kelas berarti minggu depan kita adain. Nah itu diundur. Nah kalau reschedule tuh kayak kalau hari ini nggak ada kelas berarti minggu depan harus 2 kali kelasnya gitu. Nah, jadi dari tanggal 28 sampai tanggal 1 itu kita libur dan kelas kalian akan otomatis diundur. Nah, cuman dari tanggal 2 sampai tanggal 6 itu tetap masuk. Nah, nggak tahu nanti kalau banyak kalian yang tidak masuk, kemungkinan besar kelasnya akan di reschedule atau akan ada kelas tambahan. Itu informasi yang pertama, teman-teman. The second information that I have to tell you is algorithmic. It's not algorithmic again, no longer. Ya, namanya sekarang bukan Breng, lagi algoritma. Iya, breng. Algonova ya namanya guys ya. Dan mungkin kalian bertanya, kenapa Kak namanya berubah jadi algoritmik jadi Algonova? Karena kalau mungkin ya visi dari CEO-nya kemarin di tahun 2020 ya. Sekarang kan udah 5 tak, bukan 2020 sih, algoritma sudah berdiri sejak berapa tahun ya? Kakak lupa juga. Soalnya telat kemarin masuknya di sini. Yang jelas awal-awal memang algorithmics itu mengajar pemrograman, only programming guys, ya. Baik itu mulai dari pembacaan apa namanya, bagaimana literasi digital dan lain sebagainya diajar. Nah, semakin ke sini ternyata diekspansi itu kami nggak hanya mengajar pemrograman ya, terutama departemen tutor, kakak salah satunya di situ. Itu yang diajar antara lain matematika, saya mengajar itu desain game sama desain grafis dan pemrograman gitu. Jadi nggak hanya pemrograman gitu. Jadi nanti kalau kalian ditanya, gimana kalian mengambil kursus atau bootcamp? Nah, itu kalian jawab aja Algonova ya, bukan lagi algoritma. Gitu guys ya. Jadi itu informasi yang kakak ingin sampaikan terkait ya perubahan-perubahannya. Nah, kemudian kan tanggal 28 sampai tanggal 1 itu kan kita libur ya guys ya. Otomatis jadwal kelas pada tanggal itu akan kita adakan di tanggal 6. Nah, cuman kebanyakan siswa dari tanggal 2 sampai tanggal 6 itu biasanya kayak mudik gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya bisa dibilang libur enggak sih ya, cuman akan ada kelas pengganti. Artinya apa? Mungkin nanti kakak akan melakukan voting terkait reschedule-nya itu, teman-teman.
reschedule dari tanggal 2 sampai tanggal 6 itu kalian inginnya kapan dilaksanakan. Gitu, teman-teman. Oke, itu yang kakak ingin sampaikan. Gitu, guys. Ada yang mau ditanyakan perihal pembelajaran kita? Silakan, guys. Ada? Kalau tak ada, sekarang ya kita bisa mulai sih ya. Nah, saya mau bertanya dulu terkait proyek kalian sudah sampai mana, teman-teman semua. Nanti kakak mau contohkan soalnya. Kemarin saya salah ya bilangnya. Kemarin saya bilang 45 menit pertama kita apa namanya? Kakak ajarin presentasi, kemudian 45 menit kedua itu kalian yang presentasi. Itu ya, kalau nggak salah saya bilang kemarin. Darel, Anggun. Iya, Kak. Enggak ya, ternyata Kak salah jadwal ya. Jadi di hari Sabtu itu memang ada dua kelas yang Python Pro. Nah, 4 kelas itu kalian Python Pro 2, guys. Nah, di kelas sebelum ini Kak ngajar tadi, itu itu jadwalnya yang presentasi gitu, bukan kalian ternyata. Gitu, guys. Jadi aman lah untuk saat ini ya. Kalian tidak perlu tegang, tidak perlu khawatir ya. Tapi di minggu depan mungkin, minggu depan kita libur. Selamat buat kalian. Berarti yang Nah, pertemuan selanjutnya lagi ya, Kak, yang habis kita libur. iya betul. Pastinya. Nah, nanti apa namanya? Presentasinya itu bebas ya kalian. Nanti kakak kirimin video juga mungkin ya untuk kalian lihat gimana contohnya. Dan ini wajib teman-teman, bukan wajib sih ya, tapi kayak saya nggak ingin siswa-siswa yang ya saya pribadi ya ajar. Memang kan tujuannya itu kalian paham terkait model machine learning gitu ya dan analisis data. Dan sebenarnya ada ekspansi dari material ini. Materialnya sebenarnya kita akan menganalisis saham gitu teman-teman. Nah cuman saya takut kalau nanti kita berbicara time series itu matematikanya lebih banyak lagi dan statistiknya lebih banyak lagi. Saya takut kalian akan bosan teman-teman. Ya jujur nih, saya takut kalian akan bosan sehingga kayaknya habis ini selesai, modul 4 ini selesai, kita nggak mengekspansi ke time series deh. Tapi kita akan mengekspansi ke game 3D gitu. Atau permainan kayak membuat Minecraft versi sederhana gitu. Kemudian setelah Minecraft nanti kita akan membuat website gitu. Sederhana. Gitu teman-teman. Ya, itu sih yang saya takutkan. Nah, cuman nanti kalau kalian hari ini sih, Kak akan tunjukkan beberapa teknik lainnya dalam machine learning. Yang matematikanya juga bukan main-main, teman-teman. Ya, yang mana teknik-teknik ini ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi hari ini kita sebenarnya kalian selesaikan proyek kalian, tapi sebelum itu saya ingin kalian dengarkan dulu presentasi karena saya ingin menyampaikan beberapa model yang lainnya. Model-model yang lainnya seperti apa saja? Ada banyak model machine learning ya. Machine learning itu dibagi jadi pertama model machine learning kemarin KNN. Kemudian yang kedua model machine learning decision tree. Kemudian nanti kalian akan menemukan regresi linier, regresi logistik, kemudian model-model lama juga seperti apa ya? Naive Bayes dan lain sebagainya. Nah, itu masih model machine learning. Nah, ada model meta learning namanya. Meta learning itu adalah improvisasi dari model machine learning. Nah, itu behind the scene dari matematikanya cukup rumit, kodenya saja rumit, teman-teman. Jadi, nanti saya mungkin akan menunjukkan ke kalian lah gitu ya. Eh sedikit gitu. Mungkin nggak semuanya. Nah, sebelum ke model machine learning, sebenarnya tahapan dari sebagai seorang data analis, tepatnya data scientist lah ya, bagian data analis, itu yang bagian terlamanya itu memang sekitar 60-70% tuh kalian dalam pengolahan data. Nah, dalam pengolahan data ada istilah yang kemarin kita nggak belajar sama sekali, cross validation. Nah, ini teknik statistik yang mengharuskan kalian untuk gimana caranya supaya data yang saya olah ini representatif, benar-benar representatif. Saat diuji 1, 2, sampai 10 kali, dia menghasilkan hasil yang hampir sama, stabil. Nggak mungkin sama, tapi hampir sama. Kita akan mengambil nilai rata-rata.
Nah, itu kemarin kita tidak bahas sama sekali karena ya seperti yang kalian lihat materinya udah begitu membosankan ketika baru KNN gitu, teman-teman. Ya. Nah, cuman nanti saat kalian mengambil IT apa namanya di perguruan tinggi, ya kalian akan bertemu dengan ini, ya. Jadi kalian akan belajar statistik, data mining, kemudian dan lain sebagainya. Gitu, teman-teman. Jadi kalian kalau sudah belajar sekarang satu langkah lebih maju gitu dari yang lainnya. Artinya apa? Artinya nanti kalian kayak terbiasa dan terbiasa adalah hal yang kita inginkan, guys. Kita tidak hebat tapi kita sudah biasa melakukannya. Widih, itu moto saya sih. Oke, guys. Hari ini ada yang mau tanyakan? Ada. Kalian sudah sampai mana by the way? Udah berapa persen projectnya, guys? Aca Ah, udah berapa persen? Fatih sudah berapa persen projectnya? um, Enggak banyak. Nggak banyak. Itu nggak banyaknya berapa persen, Fatih? 90 ada nggak? Atau tinggal machine learningnya doang kok, Kak? Mungkin gitu ya. Hmm, Machine learningnya doang. Wah. enggak, belum, enggak. Oh, belum. Jangan ganti ini ya, teman-teman. Ganti data. Cuman kalau kalian ganti data pun ya baik-baik aja. Tapi ya resikonya kalian yang kayak kalian harus ulang dari awal gitu. Oke? Itu bebas lah kalian maunya gimana. Kalau Darel, sampai mana Darel projectnya? Belum sampai mana-mana. Jangan sampai ya. Jangan sampai demikian, Darel. Halo, Darel. Widih, Darel gak nyahut. Darel. Aku baru beberapa sih, Kak, karena aku belum sana. Oke. Oke. Kalau Anggun? Anggun udah sampai mana, Anggun? Masih sama kayak kemarin sih Kak, belum ada machine learning-nya. Oke. Kalau Aca gimana? Nah, ini nih Aca nih kayaknya nih. Aca kayaknya udah selesai nih. Aduh. Aduh, gimana tuh? Udah Hmm, selesai? Belum ya? belum ada pergerakan sama sekali. Oke. Nggak apa-apa ya. Ini bingung Kak, banyak banget. Oh, nggak paham. Oh, nah nanti ya mungkin nanti Kak tunjukin salah satu proyek Kak ya supaya kalian dapat gambaran harus gimana. Oke, bukan nanti ya, sekarang deh. Oke, sekarang saya ingin kalian dengarkan dulu, kemudian nanti setelah istirahat kalian kembali kerjakan proyek kalian ya. Nanti saya bagikan apa namanya catatan saya. Oke, ini dia. Nah, sekarang judulnya itu adalah bekerja pada proyek individu. Nah, cuman ini sebenarnya kalau berdasarkan guideline yang ada di sini, teman-teman. Nah, guideline yang ada di sini itu sebenarnya kalian harus ikut kompetisi di Kaggle. Nah, cuman menurut kakak apa namanya? Ya, kalau kalian mau nanti kita bareng-bareng gitu ya. Maksudnya bareng-bareng kalian yang daftar di Kaggle-nya, kemudian kalian bertanya kepada kakak gimana cara-cara dan ini dan itu gitu. Itu ya. Itu sebenarnya kalau ke guideline-nya. Nah, cuman saya ingin kayak kalian tuh continue pada satu pekerjaan dulu ya. Maksudnya itu kalian kan kemarin misalnya menganalisis terkait IMDb gitu ya. Nah, itu kalau belum selesai diselesaikan dulu aja gitu. Nanggung aja sih. Gitu aja sih, bukan bukan masalah mau yang lain ah. Ah, nanti kalau kalian bekerja sebagai data analis, itu kalian harus menyelesaikan kasus satu dulu baru berpindah ke kasus yang lainnya, teman-teman. Ya, jadi akan ada banyak kasus kok, ya. Dan di Kaggle itu sendiri, sesuai judulnya yang ini, kalau kalian masuk Kaggle, Kak masuk ke Kaggle kakak ya. Kaggle saya kayaknya saya hapus deh. Ya, saya hapus. Kaggle. Nah, di Kaggle ini teman-teman setiap hari lah ya, dia membuka kayak apa ya bahasanya itu kompetisinya itu selalu ada. Nah, ini nanti tab yang akan kalian lihat di Kaggle dan nanti kalau kalian mau ikut kabarin aja ke kakak. Nah, ini kemarin saya coba join 10 kompetisi nggak ada yang selesai. Kenapa?
Kenapa? Karena ya saya cukup sibuk ya teman-teman. Saya nggak sombong, tapi ya saya nggak ini. Dan ini memerlukan seorang tim sebenarnya. Jadi saya nggak punya banyak, nggak ada tim. Bahkan teman-teman kuliah saya sudah pada minggat ya. Jadi ya saya nggak bisa menghubungi mereka. Mereka sibuk gitu. Nah cuman kalau kalian ingin bergabung, ada nanti tab competitions. Nah di sini kalian pilih aja. Dan hadiahnya nggak main-main teman-teman ya. Dan ya karena hadiahnya nggak main-main, saingannya pun tidak main-main ya. Nah, ini dia contohnya AI Mathematical Olympiad Progress Prize 2. Tapi kalau kalian mau yang nggak ada hadiah, misalnya mau sekedar latihan juga ada kok. Nah, tapi kalau kalian mau hadiah, nih, March Machine Learning Mania 2025. Hadiah totalnya $50.000. Yang kalau kita kalkulator, yang kalau kita rupiahkan tuh 50.000 tuh 23 kalikan 15 aja ya. 15.000. Nah, total hadiahnya sebesar 75, bukan, ya 7,5 M lah gitu ya. Nah, jadi ini bukan main-main, karena memang kasusnya itu nggak main-main juga teman-teman. Jadi kalian harus tahu kayak apa ya, analisis tingkat lanjut machine learning gitu. Gitu teman-teman. Nah, maksud saya adalah jangan lihat dulu hadiahnya kalau kalian mau join, tapi lihat apa yang bisa kalian terapkan dari apa yang sudah kalian pelajari. Ya, dan kalian dapat melihat model-model orang lain di sini ya, jadi dapat melihat kode-kode orang lain maksudnya apa gitu ya teman-teman. Silakan saja nanti kalian join di sini, pilih mau join yang mana, atau mau sekedar latihan, kalian pilih tab datasets ini, habis itu cari misalnya kalian mau, oke, saya coba mencari song, dataset tentang lagu misalnya, ada biasanya disediain. Nah, ini Spotify Song Attributes, Song Popularity Dataset, Most Streamed Spotify Songs, and so on. Ya, ada banyak pokoknya. Kemudian mungkin K-drama, K-drama lagi, Korea drama ada ya. Top 100 Korean drama kalau kalian mau, Top 100 K-drama 2023. Silakan dianalisis. Atau mungkin yang cowok game. Ya, ada banyak data di sini ya. Kemudian kalian dapat juga memilih, saya ingin yang bidang computer science, saya ingin yang bidang education, saya ingin yang bidang klasifikasi, computer vision, NLP, data visualization, dan lain sebagainya lah gitu. Nah, ini dia, ada banyak sekali game. Ya, kalian pilih yang mana, itu tergantung kalian ingin mendalami yang mana. Intinya apa? Ada banyak keilmuan yang harus kita pelajari teman-teman. Kak pribadi juga demikian. Jadi kalau kalian mengetahui ini nanti kemudian keluar, jangan sombong dulu. Itu maksud saya ya. Ada banyak hal yang belum kita pelajari sama sekali. Jadi ibaratnya ini kita setitik debu di dalam ratusan pasir. Widih. Gitu ya guys ya. Oke, ini nanti kalian silakan saja. Nah, hari ini saya coba jelasin ke kalian eh terkait proyek individu. Yang pertama, kalian tadi dapat mengaksesnya di Kaggle. Kemudian mungkin kalian pernah dengar terkait HackerRank, ini juga bagus banget ya. Ini free ya, totally free. Dan CoderByte, I don't know what is this guys, sama CodeWar. Yang kakak pernah pakai itu yang dua ini ya. Ini free dan ya baguslah buat belajar di sini. Gitu teman-teman. Nah, kemudian ini adalah suatu platform teman-teman, atau bisa dibilang ya startup lah gitu ya, platform startup yang mana kalian dapat belajar sesuatu di sini yang basicnya. Maksud saya apa? Saya di sini tutor kalian. Jadi kalau kalian mau mengkonfirmasi, mau bertanya terkait keilmuannya, silahkan. Saya sangat senang kalau kalian melakukannya. Oke, via WhatsApp, di grup, ataupun mau personal chat juga silahkan. Oke, nah yang jelas ada banyak ya teman-teman, nggak hanya HackerRank, nggak hanya Kaggle, CodeByte, kemudian CodeWars, ada banyak yang open, yang free. Ya, kemarin saya ikut berapa ya? Saya lupa. Dari Telegram linknya itu saya latihan. Ada banyak lah intinya. Oke. Nah, tujuan dari kompetisi atau kalian ikut kompetisi itu apa? Yang pertama pengalaman, ya. Bukan hadiahnya yang pentingnya, itu bonus saja hadiahnya.
Kemudian kalau kalian sudah punya pengalaman, otomatis kalian sudah terbiasa. That's our point ya teman-teman ya. Jadi hal yang kita inginkan itu adalah kita punya kebiasaan untuk bersaing gitu. Kemudian ya hadiah ini bonus banget kalau yang ini. Kalau kalian juara, selamat. Kalau enggak, selamat kalian dapat pengalaman. Gitu guys. Nah hari ini memang tujuannya kalian daftar kompetisi, cuman saya kembalikan ke kalian saja. Kalian maunya, suara saya jelek nggak guys? Atau kecil? Jelas nggak atau kecil? Jelas, Apa? Kak. Jelas, Oh, jelas. oke. Nah, hari ini kalian nanti lihat-lihat aja ya. Kalau kalian mau daftar kompetisi silahkan. Kemudian kalau mau menyelesaikan yang kemarin juga silahkan. Nanti saya akan bantu kok. Tenang aja teman-teman. Cuman sampai saat ini tidak ada yang bertanya. Saya sangat heran. Malah yang banyak bertanya itu saya nggak tahu ya. Mungkin kalian juga sibuk ya. Yang banyak bertanya itu adalah siswa ini teman-teman. Apa namanya? SD SMP yang mereka penasaran. Soalnya ada siswa yang masih SD ngambil paten Pro 2. Ada ya, luar biasa memang. Kemudian tapi kalau SD itu bagian terumit, to be honest ini sebagai tutor, itu bagian mengajar data analisisnya. Karena ya benar-benar real apa kasusnya itu nyata banget gitu. Jadi mereka kayak agak membosankan kelihatannya gitu. Oke guys, dan nanti silahkan kalian buka Kaggle. Kalau belum punya akun daftar, kalau sudah punya akun lihat-lihat kompetisinya apa. Oke, itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah saya ingin menjelaskan kalian banyak model di sini saya sudah buat kemarin. Ada logistic regression, ada linear regression, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ya, nggak hanya ini. Nah, cuman di sini saya coba menjelaskan supaya tidak terlalu ini ya, mulai dari regresi linear yang paling sederhana. Nah, sekarang saya mulai ya, ini benar-benar mulai dan ini bahasa Inggris to be honest banget. To be honest lagi. Maaf ya teman-teman. Kemarin saya memang sedikit apa namanya, ingin melatih bahasa Inggris saya gitu. Oke. Jadi teman-teman, ingat ya, di dalam machine learning itu kita punya tiga subkategori kasusnya. Yang pertama apa? Yang pertama ada regresi, ya, regresi. Yang kedua apa? Ada klasifikasi, klasifikasi, klasifikasi. Yang ketiga apa? Ada clustering. Biasanya pakai C sih, clustering. Nah, regresi bahasa sederhananya itu adalah suatu asosiasi yang mana kalian melihat apa efek atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang kita jadikan sebagai target. Contohnya, apakah seseorang yang merokok atau apakah jika saya punya data tentang eh, seseorang merokok, kemudian dia rajin olahraga, kemudian dia rajin makan sehat dan lain sebagainya, apakah itu berpengaruh terhadap panjang pendek umurnya? Nah, kita dapat melihatnya kalau nilainya itu dalam bentuk angka, misalnya kinerja kesehatannya kalau dia tidak merokok, sering olahraga, makanan sehat, itu misalnya 85%. Kalau dia angka atau numerik itu tergolong regresi. Nah, kalau kalian bilangnya apakah berpengaruh terhadap kesehatan dan jawabannya yes or no atau kategorik lainnya, ya, tidak, netral, itu masuknya klasifikasi. Nah, kalau kalian ingin mengelompokkan sesuatu hal yang benar-benar baru, contohnya di misalnya katakanlah Indonesia itu ada banyak sekali pulau, teman-teman, ya. Nah, kemudian ingin sekarang kan dapat klasterisasi menjadi 34 provinsi. Nah, ini salah satu contoh clustering. Nggak ada labelnya sama sekali. Jadi datanya benar-benar awalnya ya begini kosong sehingga kalian tinggal kelompokkan berdasarkan keilmuan yang kalian miliki. Nah, dan mungkin nanti saat kalian ditanya ataupun saat kalian kayak apa namanya ngomong lah gitu ya sama guru atau dosen,
Biasanya mereka akan bertanya, apa yang diprediksi gitu. Nah, semuanya ini adalah prediksi, teman-teman. Ya. Nah, cuman nanti prediksi biasanya itu digunakan pada kasus klasifikasi. Nah, cuman semuanya kok prediksi. Oh, saya ingin memprediksi harga rumah tahun depan. Oh, saya ingin memprediksi apakah suatu pasien itu bertahan hidup karena dia mempunyai kebiasaan merokok 50 tahun ke depan gitu. Nah, itu semuanya ini prediksi. Saya ingin memprediksi atau mengkelompokkan suatu daerah di Kalimantan misalnya. Apakah saya cocok dibagi menjadi 5 klaster atau 6 klaster atau cukup satu saja supaya mereka menyatu. Nah, gitu. Misalnya seperti itu, teman-teman. Oke, itu semua prediksi. Dan yang paling penting adalah ketika kalian memodelkan suatu data, biasanya ditanyanya apa, Kak? Berapa akurasinya? Nah, itu berapa pertanyaannya sebenarnya kalau dilakukan secara verbal itu akan bilang seberapa baik model Anda gitu dalam memprediksi kasus yang Anda saat ini tangani gitu. Nah, akurasi itu adalah metrik ukur dari klasifikasi, teman-teman. Oke? Nah, kalau regresi metrik ukurnya bukan akurasi, tapi namanya seberapa kecil errornya. Nah, cuman kalau secara umum dibilang berapa akurasinya, kalau kalian bilang bagus, berarti di regresi dia kecil errornya. Di klasifikasi dia besar akurasinya. Atau tingkat kayak apa namanya model kalian keakuratan memprediksi datanya itu bagus gitu. Gitu ya. Itu bedanya. Nah, kalau di clustering gimana Kak? Oh, itu ada keilmuan dari domain knowledge. Kita nggak punya metrik ukur kalau itu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang 100% benar. Gitu maksudnya. Oke? Nah, sekarang saya ingin kalian apa namanya? Tahu salah satu trik yang lainnya selain KNN sama decision tree, namanya linear regression. Ini untuk kasus kemarin kita coba memecahkan kasus apa namanya? Berapa banyak penjualan yang akan terjadi kalau kita mengiklankan melalui televisi, radio, sama koran. Nah, kalian bisa lihat di sini ini variabel target kita atau bisa disimbolkan Y. Gitu ya guys ya. Nah, kemudian Y-nya ini kalau nilainya angka berarti dia termasuk regresi. Makanya judulnya linear regression gitu, regresi linear. Apa arti linear, Kak? Kenapa saya harus menggunakan ini? Nah, linear itu artinya lurus. Dinasti Rotul Ustaz. Lurus ya, teman-teman. Lurus. Linear itu artinya lurus. Maksudnya lurus itu adalah eh datanya itu, nah, bisa dibilang seperti ini. Jadi nggak apa eh, general pattern-nya atau apa ya pola pola umumnya itu nggak begini gitu, nggak kayak grafik sinus. Kalau kalian tahu grafik sinus itu kan dia begini ya. Nah, begini kan ya, sinus sama kosinus. Nah, itu kalau sinus sama kosinus tuh ini bukan linear namanya teman-teman, ya, tapi non linear. Nah, kalau yang lurus begini garis biasa itu namanya linear. Nah, nanti di sini nanti saya kasih catatan ini. Di sini juga disediain. Nah, gimana kasusnya kalau kita menggunakan regresi yang non linear. Nah, regresi non linear itu kalau kalian pernah mendengar istilah statistik itu disebut sebagai regresi polinomial. Nah, di matematika kan kalian pasti pernah belajar di matematika minat kalau nggak salah eh, polinomial. Nah, itu adalah bagaimana kita nanti mengatasi suatu kasus yang tidak linear atau kayak datanya itu ya bisa dibilang kita nggak cukup dengan satu pattern seperti ini, tapi kita perlu coba pattern yang lain seperti di sini nih agak bengkok. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya non-linear. Nah, sekarang saya jelasin yang linear dulu dan gimana kita mengukurnya. Oke, yang pertama, kalian baca datanya, teman-teman, seperti biasa. Ini bagian machine learning ya, dan di sini karena datanya sedikit, jadi ya Kak perlihatkan sedikit saja terkait apa namanya data visualisasinya. Ya, jadi ini teman-teman, kalau kalian lihat, eh loh, mungkin kalian bertanya juga ya, loh Kak, kok ngoding tempat ngodingnya beda, kok nggak di Google Colab? Ya ini namanya Jupyter Notebook teman-teman. Ya ini sama seperti Google Colab,
Cuman Kak, prefernya Jupyter Notebook ya, supaya langsung tersimpan di komputer. Kalau di Google Colab perlu di-download dan data yang kita akan gunakan harus di-upload. Kayak kemarin males aja gitu. Oke, guys. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Jadi, yang pertama, kalau kalian perhatikan di sini datanya terdiri dari tiga variabel prediktor atau yang akan memprediksi satu variabel target. Nah, kasusnya kalau satu variabel target disebut univariat. Ini setelah statistik. Univariat. Nanti kalau kalian punya lebih dari satu variabel target, loh bisa gitu Kak, bisa. Namanya multivariat. Oke, uni sama multi. Oke. Nah, sekarang saya membuat statement di sini. Is there a relationship between total advertising, spend, and sales? Jadi kayak apakah ada korelasi antara kalau saya menjumlahkan ini dengan jumlah apa namanya total yang terjual gitu? Apakah ketika saya melakukan iklan di TV, radio, dan newspaper itu merupakan kombinasi linier atau penjumlahan angka-angka ini sehingga hasilnya begini? Nah, kalau kita pikir-pikir, kita dapat melakukannya seperti ini, teman-teman. DF, total spend, total yang dihabiskan di televisi, radio, dan newspaper, itu penjumlahan antara, ya udah, TV, radio, newspaper. Kemudian ini kayak dibuat kolom baru gitulah. Nah, kemudian kalau kita, apa namanya, eh apa ya, bahasanya itu kayak kalian ya, atau visualisasi, ternyata ini kan kolom baru nih yang kita buat. Saat kita visualisasi antara kolom baru tersebut dengan sales atau kayak apa jumlah penjualan yang terjadi, itu ternyata grafiknya bagus teman-teman. Kayak ya udah linier gitu. Bagus lah intinya gitu. Artinya apa? Kita mendapat suatu hipotesis awal yang mana oh berarti memang ada korelasi antara jumlah uang yang kita habiskan untuk beriklan di TV, radio, dan newspaper itu ya bisa dibilang untuk sementara berbanding lurus dengan jumlah penjualan yang terjadi gitu. Oke, teman-teman, itu konsiderasi pertama. Nah, di sini peran data visualisasi itu seperti itu, teman-teman. Oke, nah cuman interpretasinya saya nggak tulis karena iya, karena saya lebih suka presentasi saat mempresentasikan ke orang tuh langsung bilang terkait interpretasinya. Ya, oke, yang kedua, kalian dapat melakukan visualisasi dengan menggunakan Seaborn juga, namanya regression plot. Nah, di sini kalian dapat melihat garisnya, teman-teman. Langsung garisnya diperlihatkan. Oke, ini dia garis yang paling mendekati. Ya, paling mendekati semua kurva ini. Nah, colornya dapat kalian ganti-ganti di sini, teman-teman. Green, red, blue, yellow, pink, white, white enggak lah ya, black maybe. Kemudian kalian dapat mengatur juga parameter alfanya sehingga seberapa cerah titik-titiknya ini. Ya, silakan saja nanti dicoba atau nanti saya bagikan ini kok tenang aja. Nah, ini secara visual, teman-teman. Secara matematis, itu penulisan dari hal-hal tersebut itu bisa dibilang seperti ini. Nah, disinilah mulai akan terjadi matematika lagi. Yes, matematika lagi, guys. Nah, di sini kurang lebih kalian tahu istilah gradien ya, teman-teman. Nah, gradien itu amat sangat digunakan di dalam dunia regresi, teman-teman. Jadi nanti persamaan umum dari garis ini kan dia pertama miringnya ke kanan. Tahu, janganlah ke kanan. Kakak tulis persamaan umumnya aja. Y sama dengan variabel target sama dengan mx. Kemiringan dikalikan dengan X. X itu adalah variabel prediktor. Nilainya bisa lebih dari satu. Ya, X1 dalam hal ini kan kita punya 3X. X2, X3. Nah, kemudian M-nya inilah yang kita cari, teman-teman. Seberapa besar pengaruhnya. Nah, M ini amat sangat, ya bisa dibilang kayak hmm, yang kita cari-cari lah gitu ya. Jadi ini menentukan seberapa besar pengaruh suatu iklan terhadap variabel target ini gitu. Nah, secara matematik begini penulisan secara umum. Nah, cuman di breakdown secara statistik
ditulis seperti ini atau di kayak di apa namanya? Lebih dirincikan lagi secara empirik ya ini bahasanya teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, habis itu langsung ke coba membuat datanya langsung ke dalam model machine learning. Kita buat dulu X sama dengan total spend tadi. Lo boleh nggak Kak, saya menggunakan X-nya itu jangan total spend, tapi saya ingin TV, radio, newspaper, sales. Boleh ya. Nanti kalian tinggal bilang, kalau kalian ingin menggunakan itu, df.drop gitu ya. Yang di drop apa? Sale. Yang di drop sepanjang berdasarkan kolom gitu. Boleh seperti ini juga. Y-nya tetap ya, sales. Oke, nah kemudian eh saya belum memperkenalkan ini, tapi kalian di dalam presentasinya, di dalam presentasi, pembuatan model linear regresi, regresi linear, itu dapat menggunakan NumPy tanpa harus menggunakan sklearn. Nah, cara menggunakan NumPy-nya gimana? Ini dia. Jadi nanti kalau kalian ingin langsung, kalian dapat menggunakan perintah numpy.polypid, ini langsung hasilnya yang dikeluarkan. Polypid X, Y, kemudian satu ini adalah order, bahasanya kalau di polinomial itu derajatnya, derajat tertingginya satu, alias kalau derajat tertingginya satu itu adalah X gitu, derajat tertinggi. Nanti kalau dua berarti X kuadrat gitu. Oke? Nah, habis itu ada keterangan di sini. If the number in the polypid is n, then the coefficient power begins from n until 0. Artinya apa? Jadi nanti kalau kalian menaruh angka 1, berarti akan yang menjadi pangkat terakhirnya itulah 1 kurang 1. Pokoknya sampai dia 0. Yaitu 0. X pangkat 0 alias suatu konstanta. Gitu guys ya. Nah, perlu kalian perhatikan di sini semakin besar pangkat yang kalian tulis, itu komputer membutuhkan waktu untuk mengkalkulasinya. Jadi tidak mesti kayak langsung jadi hasilnya, enggak. Karena nanti kalau kalian punya banyak fitur, dia akan melakukan kombinasi. Maksudnya kombinasi apa? Dia akan melakukan, misalnya saya punya satu variabel prediktor, oh dua deh, P1 namanya dan P2, kemudian satu variabel target. Nah, kalau pangkatnya 2, dia akan melakukan kombinasi yang pertama P pangkat 2, kemudian P1 kali P2, kemudian P2 kuadrat. Nah, itu kombinasi yang dilakukan. Bayangkan kalau kalian mempunyai banyak sekali variabel prediktor, maka ya timing komputasi dari komputer kalian bisa dibilang akan sedikit ya lambat lah ya sesuai dengan spek laptop masing-masing. Nah, saya sudah mendapatkan koefisiennya. Nah, sekarang saya tinggal memasukkan angkanya secara manual, yaitu M-nya bernilai 0,04, 8 bla 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 bla. Potensial span itu apa? Ini adalah saat saya menggunakan data acak. Jadi, saya coba data acak dari 0 sampai 500 dengan stepnya itu adalah 100. Maksudnya gimana, Kak? Jadi, Kak coba membuat suatu data palsu gitu ya. Nilainya itu dari 0, 100, tambah 100, 200, tambah 100, 300. Nah, saya ingin tahu bahwa kalau total pengeluaran saya segini, berapa total penjualan prediksi dari model ini? Itu yang ingin saya ketahui. Saya membuatnya seperti ini dan diperlihatkan di sini teman-teman. Yang terjadi apa? Yap. Jadi yang terjadi saat saya menjual sekitar menghabiskan sekitar mungkin katakanlah kalau rupiah ya 100 janganlah rupiah. USD aja. 100 USD itu total penjualan yang akan terjadi itu sebesar segini. Prediksi modelnya sebesar segini. 9 gitu. 200 sebesar segini, ya. 300 sebesar segini, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini prediksinya. Nah, ini model seperti ini di dalam dunia nyata amat sangat jarang sekali kalian temukan teman-teman. Kenapa? Karena kasus dunia nyata itu kompleks teman-teman. Jadi nggak nggak mentok garisnya lurus banget seperti ini. Jadi nanti kalian kayak ada goyang-goyangnya gitu juga garisnya. Jadi ya saya ingin mewarning kalian bahwa ya ada banyak sekali yang kita harus pelajari untuk memecahkan masalah di kehidupan nyata. Bukan masalah pribadi tapi ya. Oke guys. Nah, kemudian teman-teman, saat Kak coba plot antara total spend
ini udah sebenarnya tadi. Sorry, bukan antara total spend, tapi antara potensial spend yang dia akan dihabiskan tadi dari 0 sampai 500 dengan apa namanya dengan nilai yang akan dihabiskan, saya mendapatkan ya grafik seperti ini dari aslinya. Nah, jadi ini data aslinya, kemudian model saya membuat suatu garis ini adalah representasi dari modelnya. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya tahu model ini baik atau bagus? Nah, disitulah peran dari kita langsung berbicara tentang yang ini. Nah, ini silakan nanti kalian, ini plot yang kelihatannya rumit banget, kalian tinggal copy paste aja. Cuman ini kombinasi kok ya, teman-teman. Ini ya kalau kalian lihat-lihat sering-sering mudah kok nanti. Nah, kemudian itu menggunakan NumPy ya teman-teman. Nah sekarang menggunakan sklearn itu nanti kalian tinggal hampir sama prosesnya seperti yang kemarin. Yang berbeda apa Kak? Yang berbeda kita hanya perlu bilang from sklearn dot linear model import linear regression. Nah ya jadi dia dari keluarga model linear, model yang lurus-lurus aja lah, jangan bengkok-bengkok. Aha, gitu ya guys ya. Nah, habis itu teman-teman, kalian train datanya. Habis itu, setelah kalian mendapatkan hasilnya, nah sekarang gimana cara saya menentukan, Kak, memutuskan bahwa model saya sini sudah bagus gitu. Tapi sebelum ke sini ada yang mau ditanyakan dulu, guys. Yang ini, silakan. Darel, Anggun, Patih, Haja, Kenzi, Wisnu, silakan. Ada yang mau kalian tanyakan? Belum ada, Kak. Bingung semua. Apalagi bagian matematikanya. Waduh, saya banget itu awal-awal, guys. Gimana, Fatih? Banyak, banyak. Ba- Banyak apa? Banyak pertanyaan. Silakan. Hmm, Silakan ya. Maaf Kak, pusing. Ya, Nggak tahu memang. mau nanya apa tuh bingung. Oke, ya. Hmm, ini ini yang paling sederhana ya, teman-teman. Kalau project aslinya itu begini datanya. Nah, ini datanya, ya. Jadi datanya itu terdiri dari 79 kolom, kemudian barisnya sebanyak 2.930 baris. Ini baru real world project lah gitu ya. Nah, EMS Housing Dataset. Ini nama datanya, kemudian ini analisis yang kakak lakukan kemarin. Kami lakukan lah gitu ya. Karena ya saya nggak sendiri sini ya guys. Saya ya mendapat bantuan Google. Iya gitu guys. Nah, cuman interpretasinya ya ini ya. Bagian terberat itu adalah saat kita menginterpretasi ya teman-teman. Nah, cuman kalau kalian ingin melihat gambaran ini kan yang super duper sederhana teman-teman. Kalian bisa lihat dan ini juga sudah disediain di sini. Nanti kalian lihat aja ini bagaimana data yang tergolong baik itu bagaimana. Ya, nanti saya jelaskan. Cuman ini gambarannya, kemudian ini bagian matematikanya lagi. Ini bagaimana kita mengukur setiap titik itu sebenarnya behind the scene dari komputer itu adalah dia melakukannya seperti ini. Gitu. Kemudian kalian juga dapat melakukannya menggunakan horizontal line yang mana semakin jauh titik-titik ini dari garis horizontal maka ya bisa dibilang dia semakin buruk gitu untuk diprediksi hasilnya. Gitu teman-teman. Oke. Nah, ini baru yang kasus sederhana dan ya, saya nggak tahu respon kalian apakah baik-baik saja di situ atau tidak. Yang jelas kalau kasus nyatanya itu ya 2 kali lipat lebih kompleks teman-teman. Dan bisa kalian lihat di sini ada banyak sekali kode yang harus kalian lakukan. Nah, jadi nanti kalau kalian kirimin data ini atau catatan ini, tolong jangan di-run ya, karena kalian nggak mempunyai datanya. Oke? Jadi cukup kalian lihat-lihat aja dan ya, kalau kalian mau silakan diturut kodenya ini. Nah, cuman di sini ada banyak model yang Kak pakai kemarin, ada regresi linear, ada rich regression, kemudian ada elastic net, kemudian ada lasso mana lasso nih.
Oh, nah ini ada eh, lasso regression. Kemudian untuk mengoptimalkan hasil, kalian juga harus belajar tentang grid search. Yang mana grid search itu apa? Ada banyak sekali parameter model. Maksudnya gimana, Kak? Saya nggak ngerti nih. Nah, parameter model itu yang ini nih. Kak tadi bilang help ya. Nah, ini nih, teman-teman. Jadi parameter model di regresi linear, contohnya, ada pertama, eh oh nggak disebutin lagi nih. End jobs. Ah, ini nggak penting, nggak penting. Ah, nggak, jangan ini deh contohnya. Coba yang ini. Ah, ini deh. Ini regresi logistik ini. Kemarin kalian sudah pakai KNN. Nah, ini nih. Ini yang disebut parameter-parameter model, teman-teman. Ada CV, ada penalty, ada scoring, ada solver, ada verbose, ada multi-place, ada random state. Ini kalau kalian cari manual tanpa menggunakan grid search atau kayak alat matematika, 3 hari nggak selesai-selesai, guys. Ya, 3 hari loh. Nggak tahu itu kalian tahan puasanya atau enggak. Saya nggak tahu. Makanya di sini kita menggunakan grid search namanya yang membantu kita mengoptimasi berapa nilai yang bagus untuk setiap parameter ini. Oke? Saya nggak mengatakan tepat ya, tapi saya mengatakan bagus karena apa? Ada banyak, meskipun kalian setting nilainya itu sebesar segini, kalau kalian melakukan apa namanya optimasi menggunakan grid search gitu guys, kalian memerlukan kayak estimasi nilainya, coba nilai dari 1 sampai 10 yang mana yang paling bagus gitu. Jadi kayak kalian akan benar-benar memanfaatkan tools, tapi pengetahuan dasarnya kalian harus punya. Itu teman-teman. Oke Kak, lanjutkan sedikit dulu terkait yang ini. Oke, nah sekarang kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita beralih ke gimana cara kita mengukur kinerja dari suatu model yang memprediksi variabel target numerik atau regresi. Nah, saya ingin bertanya ke kalian, kalau sesuatu itu atau katakanlah alat ukur itu errornya tinggi atau besar, itu bagus alat alat ukurnya bagus atau buruk? Ayo. Hmm? Ah, kalau misalnya nih, tahu jangka sorong, guys, jangka sorong. Iya. Nah, kalau jangka sorong yang kalian pakai mengukur alat itu ternyata errornya tinggi, teman-teman. Kalian akan percaya nggak sama hasilnya? Itu deh. No. Enggak ya? Nah, kalau dalam regresi itu ada istilah 3 metrik yang kita pakai untuk mengukurnya. Pertama, mean absolute error, rataan errornya. Kemudian mean squared error, rataan sebarannya. Kemudian root mean square error, rataan per unit yang sudah tersebar. Verbalnya seperti itu. Nah, maksudnya apa? Ini semua error. Artinya apa? Kita menginginkan dia mendekati nol. Mendekati nol. Seminimal mungkin adalah nol. Kalau bisa nol malah. Limitnya menuju nol. Ya, teman-teman. Limitnya menuju nol. Artinya apa? Semakin menuju nol, dia semakin bagus. Gitu, teman-teman. Nah, cuman meskipun ini contoh, teman-teman. Contoh kasus. Dan ini nyata sih ya kasusnya. Itu saat kakak ukur, nggak ada yang mendekati nol, guys. Adanya 1,12, 2,06, 1,43. Ini hasilnya. Kemudian ini cara kita memanggil mereka semua. From sklearn.matrix, import, mean absolute error, mean squared error. Kemudian kalian buat suatu instansi dari kelas-kelas ini, fungsi sih ya tepatnya. Namanya MAE for mean absolute error, MSE mean squared error, RMSE untuk root mean squared error. Nah, habis itu kalian buat ukur. Oke, the MAE of this model is 1,12. Kemudian the MSA of this model is 2,06. The RMSA is 1,43. Nah, sekarang pertanyaan mungkin, ini kan Kak nggak ada yang mendekati nol, ya? Artinya gimana Kak cara saya menentukan bahwa ini sudah bagus, ini belum bagus, ini cukup bagus. Nah, itu pertanyaan yang muncul akan seperti itu. Nah, caranya adalah ini analisis lanjutan.
teman-teman. Tapi saya harus kasih tahu kalian, caranya adalah kalian harus bandingkan MAE itu dengan rata-rata variabel target kalian. Oke? Caranya nanti kalau kalian ingin tahu, misalnya kalian sudah dapat MAE 1,12. Nah, nanti MAE-nya ini kalian kakak tulisin kodenya di sini aja deh. Nah, kalian nanti bilang print oops, the MAE of my model is bukan MAE, the percentage of of my model MAE is. Nah, kalian kalian tulisnya bandingkan MAE itu sama rataannya. Variabel target kalian kan kalian sebut Y. Kemudian dot mean gitu, guys. Nah, nanti persentase itulah misalnya nanti hasilnya 0,1. Nah, berarti tingkat error atau kemungkinan error di setiap prediksi yang kalian lakukan terhadap model kalian itu adalah 10%. Gitu, teman-teman. Oke? Paham ya? Jadi contohnya gimana? Model kalian memprediksi misalnya kalian menghabiskan $100 untuk mengiklankan. Kemudian prediksi model kalian itu sebesar ya udah 10% errornya itu berapa gitu. Ya mungkin 190. Dia memprediksi 50. Padahal harusnya yang terjual adalah ya yang sebenarnya adalah 10% dari 50 gitu errornya. Ya bisa dibilang ya katakanlah 40 gitu. Tapi intinya nggak tepat lah gitu. Nggak tepat gitu. Oke, cuman mendekati. Mungkin 45,5 gitu. Oke, teman-teman? Itu. Nah, kalau MSE itu saya tidak apa namanya? Nggak tahu cara mengukurnya yang ini. Yang jelas semakin tinggi nilai ini semakin buruk. Itu yang saya pegang. Karena kita nggak bisa menggunakan mean dan kita tidak bisa menggunakan standar deviasi. Kenapa? Karena ini kayak seberapa menyebar error dari model kalian. Jadi model kalian itu memprediksi sebaran errornya itu seberapa luas. Makanya square. Nah, yang kakak ingin tawarkan selanjutnya adalah kalian dapat membandingkan yang terakhir. Print the comparison of RMSE with standar deviasi. Jadi kalian dapat membandingkan standar deviasi variabel target dengan RMSE adalah berapa. Kalian bilang eh, RMSE itu berapa, koma perbandingannya mungkin kalian pakai apa ya? Begini mungkin ya tandanya, begini, koma dengan nah y.std. Nah, gitu teman-teman. Jadi nanti misalnya kalian di sini RMS-nya 1,43. Sedangkan standar deviasinya itu adalah 2. Nah, kalau dia lebih kecil RMSE-nya, maka model ini sudah bisa dikatakan bagus. Kalau dia lebih besar, ya simpulkan sendiri. Ya, gitu teman-teman. Nah, kemudian behind the scene dari apa yang terjadi itu, jadi sebenarnya komputer itu menganalisisnya itu dipecah-pecah jadi seperti ini, teman-teman. Jadi X1 nanti dibandingkan, oke, ini adalah model saya dan ini data aslinya. Nah, simpangannya ini yang dibandingkan. Oke, di X1 ini rata-rata simpangannya itu sebesar sekian gitu dari modelnya. X2, X3, sampai Xn gitu ya. Nah, kemudian selain itu kalian juga dapat menggunakan hal seperti ini untuk satu apa namanya? Kayak kalau kalian punya satu variabel doang. Nah, kalian dapat menggunakan seperti ini. Ya, nah ini benar-benar real ya. Jadi semakin jauh dataset itu dari garis merahnya, maka dia semakin menyimpang atau semakin kayak errornya besar gitu. Oke, teman-teman? Sehingga kita tujuannya ingin meminimalisir meminimalisir apa Kak? Meminimalisir jarak antar titik ini. Nah, makanya kalau kalian punya titik-titik atau data seperti ini, model kalian itu membutuhkan waktu untuk, nah misalnya titik-titiknya begini, ah
gini, model kalian itu membutuhkan waktu untuk mencari garis. Nah, kalau kita yang menghitungnya secara manual, ya 7 hari mungkin ya, udah selesai puasa kita itu. Ya 7 hari nggak selesai-selesai gitu menghitungnya. Ya karena banyak sekali datanya. Nah, jadi model ini menghasilkan garis merah ini teman-teman. Ini kurang etis ya. Kita pakai yang ini aja. Nah, menghasilkan garis merah ini nih garis merah ini, itu dia menghasilkannya dengan error yang paling kecil. Error yang paling kecil itu maksudnya apa? Jarak antara setiap titik ke garis ini seminimal mungkin. Ya. Nah, makanya di sini kakak tunjukin atau apa namanya? Kalau kalian punya data outlier, oh, bentar. Nah, kalau kalian punya data outlier di sini gitu, guys. Artinya apa? Dia sebagian besar data kalian kan di sini, guys. Harusnya yang bagus itu mungkin errornya awalnya di sini sebesar 5%, 0,05. Itu kalau ada outlier, dia nggak gini lagi garisnya, teman-teman. Tapi garisnya akan seperti ini. Nah, artinya apa? Pengaruh outlier tuh nyata banget, teman-teman. Ya, kalau dalam kasus regresi. Apalagi kalau cuma satu, oh sorry, apalagi kalau dia cukup banyak gitu ya, maka nanti bisa jadi iya sangat menyimpang data kalian gitu. Oke, teman-teman, itu yang harus kalian waspadai. Nah, itulah bahayanya outlier. Nah, cuman outlier itu tidak selalu bahaya ya, teman-teman. Jadi ada outlier yang mungkin nilainya jauh di sini, mana dia? Jauh di sini. Nah, tapi dia tetap berada di dalam garis lurus. Cuman dia agak jauh memang. Nah, ini pengaruhnya positif. Artinya apa? Dia mendukung, oh ini memang garis yang tepat gitu. Oke, teman-teman. Jadi itu ya. Ini nanti Kak bagiin, kalian lihat saja. Sepertinya ya, itu aja, teman-teman. Dan visualisasinya lumayan banyak. Ya, ini dia. Oke, dan ini model persistence ini saya nggak ingin bahas ini karena ini terkait deployment, teman-teman. Nanti kalian mungkin akan semakin pusing ya. Jadi cukuplah sampai di sini dulu ya. Cukup sampai di sini dulu. Nah, oke, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita kalian melanjutkan eh, punya kalian sendiri. Silakan guys. Oh God, I feel bad. Silakan guys. Jujur aku masih los. Wisnu, Kenzi kayaknya nih, Kenzi nih kayaknya udah diam mengamati. Silakan Kenzi. Nggak tahu juga, Kak. Nggak tahu juga. Kenzi udah sampai mana proyeknya? Sampai belum ada lanjut. Oh, belum ada lanjut. Oke, hari ini ya dibuat teman-teman bagian machine learningnya. Dan jangan khawatir kalian selesai bagus hasilnya atau tidak. Itu bukan yang saya inginkan, tapi kalian nanti apa namanya? Kalian kayak sudah terbiasa aja sih. Oke, teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ini nanti saya kasih kalian. Kalian lihat aja catatan ini. Dan nanti untuk apa namanya? Untuk membacanya kalian upload dulu ini ke Google Colab ya, teman-teman. Oke, diupload ke Google Colab, habis itu diklik 2 kali baru deh. Atau saat di upload di Google Colab, upload di Google Drive. Jadi nanti apa namanya, upload di Google Drive atau kalian di situ nanti dapat langsung klik kanan Open with, ada Google Collaboratory. Nah, Open with itu nanti kalian ya lebih bagus lah tampilannya karena ini versi lama Jupyter Notebook ya. Jadi agak tulisannya kecil-kecil. Oke, that's all, guys. Kita break dulu 5 menit ya. Habis itu kita lanjutkan ke laptop. Widih. Oke, silakan istirahat teman-teman. Welcome back. Hai. Oke, so ya, sekarang boleh dikerjakan teman-teman. Project kalian dilanjutkan. Boleh share screen ya teman-teman supaya saya dapat memantau kalian. Oke. Nah, nanti
pertemuan terakhir kalian presentasi, habis itu kita akan membuat ya game, game 3D ya materinya. Oke, silakan guys, share screen. Kak, saya boleh Ayo. juga nggak, Kak? Boleh, boleh. Kenapa tuh? Saya lupa Nggak. proyeknya yang mana. Oh, yang kalau nggak salah Pati yang student performance deh. Tapi Eh, kalau mau ngambil data di Kaggle juga nggak apa-apa, silakan aja. student performance yang... Iya, Iya, itu yang kemarin. Terus, ya, itu dilanjutkan sebenarnya. dilanjutannya ngapain? Eh, Analisis machine learningnya buat model, Oh, salah satu model. ditambahin mesin learning-nya. Iya. Cuman kalau mau pakai data baru juga silakan ya teman-teman. Kalian pakai Nah, Kaggle aja. Oke guys, share screen ya guys ya. Sembari saya ngoding juga. coba. Ayo guys, share screen guys. You can say that Ayu, Wisnu, Aca, Kenzi, Anggun, Darel. Ayo share screen ya. Itu mau prediksi apa di sini? Oke. Dilihat aja catatannya ya, Patih, yang Hmm? Iya. catatan yang ya, silakan. Where is it? Ini, Ayu, Kenzi, Aca, Anggun, Wisnu. Hmm, Patih, kok gitu caranya? Karimut hmm? ya? Nggak, ini pengen dibaca-baca lagi itu. Apa? Oh. Karimut bentar. Gini aja supaya Patih dapat ini strategy and tactics to train model. Bentar ya. Ini dia. Mana dia strategi dan taktik? Ah, ini dia ya. Hmm. Oh, ini di open aja coba. Udah diupload ke Drive nggak ini? Apanya? Bentar, Ini bentar. datanya. Coba diupload ke Drive dulu. Ayo aja. Mulai dari sekarang aja. Yuk, semangat yuk. Bisa pasti yuk. Hmm. Ayo, milih datanya yang mana, by the way? Maaf Kak, tadi yang udah diupload di drive apanya? Yang strategi and tactics to train the model. Strategi how to train. Kayaknya di sekitar sini. Ah, mas Kak, dibuka aja dari apa namanya? Ini loh, maksudnya itu. Oh, bukan notebook ya. Iya, Kan, buka buka kayak apa namanya? Kayak biasa gitu. Buka dari Google Drive, kemudian open with Google Collaboratory. Habis itu nanti oh gitu. buat Mungkin dia di new window gitu supaya nanti bisa split screen. Jadi nggak membacanya begini. Tapi hmm, kalau begini juga nggak apa-apa sih. gimana gimana tadi upload upload filenya ke Google Mhm, Drive terus buka betul. buka dengan Google Collabs. Mhm, betul. Saya coba dulu. Wih. Nah, kemarin Aca milih datanya yang mana aja?
Gak ingat kak, gak salah kemarin Oh itu my God. yang mana ya? I don't know. Oh, semua. Wah. Maksudnya semua datanya yang dipilih. Enggak semua. Tapi saya nggak ingat. Saya Oh, oh gelombang. ini aja buka nih. Website. Buka ya websitenya. Atau mau milih data yang dari Kaggle juga boleh. Aca, mau milih Hah? data yang dari Kaggle? Kegel. Iya, Aca tinggal ketik di sini, new tab, boleh new tab, kemudian ketik Kaggle. Oke, kayaknya belum punya account ya, Ya, Acanya. bentar, Kak. Ya, klik itu, Habis itu kak. wait, sign in. Pakai Google aja ya sign in-nya. Google aja. Mhm. Register atau sign enggak? Sign in, nah ini nih. Pakai Google itu aja. Oke, lanjutkan. Oke. Kemudian Oke. kita pakai yang ini. Ini Habis itu, centang dong. no, jangan Jangan nih. centang. Ini langsung. Langsung aja. Mhm. Yes, I agree. Kalau nggak salah Baik ini. kak. Ah, ini apa sih? Oke, got it. Oke, Anggun. Anggun udah mau selesai nih, Anggun. Tapi nggak ada lagi kayaknya. Oh, mana sih? Oh ya ini. Ya, oke. Mantap, Anggun ya. Oke, udah kak. Udah? Nah, habis itu kalau Ini mau pakai nyari Gema. kenapa? Ini ada pakai Gema kak. Game apa itu? Oh, enggak. Oh iya bisa, cuman ya enggak juga enggak apa-apa sih. Oh nggak apa ya? Ya, di dismiss aja. Nah, ini kalau mau nyari dataset di sini aja nih. Siapa tahu kan mau nyari Korean drama gitu kan? Oh Silakan. iya. Kakak Ya, kok tahu sih? silakan diketik di sini. Ya rata-rata, saya nggak tahu ya Kak, rata-rata Aku lebih siswa. kaget kalau nggak ada cewek yang tahu kayak drama. Nah itu kita sepemikiran berarti. Ya. Nah ini nih ada banyak K-pop database, kemudian ada yang apa namanya? Ya ini nih. K-pop idol dataset. Buset dah. Ya, ini pilih salah satu aja silahkan mau yang mana. oke kak. Anggun udah mau selesai nih. Mantap. Ada Hmm. yang mau ditanyakan Anggun? Saya kurang itu kak, machine learning-nya kan. Iya, coba. Wah, udah mantep nih ya. Udah ditulis juga analisisnya. Silakan. Aduh, apa sih? Oh mungkin aku bikin baru aja kayak Silakan, berarti. Mau pakai data yang baru juga boleh, Pati. Jangan pakai yang Bang, kemarin deh. hmm, Aduh, masa pakai yang kemarin sih? ya mungkin kayak pengen Oh ya, pakai Korean drama itu yang dong. apa ya lanjutkannya tapi nggak apa sih pakai data baru. Iya, Ini aku kalau baru bikin kalau mau dilanjutkan juga nggak apa-apa sih. Aman-aman kok. Wisnu aman, Darel, YouTube Kenzi. baru. Hari eh ini di mana dataset ya? Iya, dataset. Kaggle dataset. Nah, top 100 Korean drama tuh. Eh, diklik aja kalau kalau mau nanti ya diklik aja salah satunya misal. Nah, habis itu Parisa ke bawah, Bawa ya kak. mhm, di-download Ah, dulu datasetnya. Nah, cara downloadnya ini nih, tekan yang ini nih. ini kah? Nah, yang ini. Yang itu Eh, nanti akan menjadi zip, jadi agak ribet. Tekan oh aja jadi yang ini. yang ininya. Iya. Download aja nih kak. Mhm. Tapi bentar dulu coba lihat preview datanya ke bawah. Itu. Wah, Year of Musuh release. Heaven. Widih. Hasil playlist Flower Evil. Oh iya. Ih. Kak downloadnya tuh yang CSV Kingdom. ya? Ya, yang CSV. Bisa Ah, juga sih dalam format Excel. Jadi nanti tinggal diganti. Jangan read TVM. CSV, tapi read Excel. Wah. Bedanya sama yang tadi yang tombol download yang udah di atas tuh apa? Kalau yang di atas tuh dia
apa namanya dalam bentuk zip filenya. Kalau yang di bawah itu ini filenya langsung CSV-nya. Di oh Oh banyak iya, dong. aku ambil CSV-nya aja ya. Iya. My Mister Hospital playlist. Ayo di download. Udah di download Parisha? Sudah Kak. Habis itu di-upload Uh, downloadannya ke Google Drive. replay Prison Playbook. Sekian lebih oke. Ih. Ah. Oh, ini nih keren nih, ya. Biasa aja sih tapi. Hmm? Kalian tahu nggak apa namanya? K-drama yang Crash Landing on You itu, guys? Oh iya tahu Kak. Kakak nonton? Kak, kak, iya, dulu. Yang mana Nonton yang nggak? mana? Mantep. Itu ada parodinya dulu. Oh Kalian iya tahu yang nggak yang parodinya? opa. Dulu kan waktu itu kan ya saya nggak ada kerjaan juga sih ya. Waktu itu kan sedang COVID-19 ya. Jadi kami Iya. kuliah dari rumah, nonton lah gitu. Nah, cuman parodinya lucu banget. Astagfirullah. Iya Kak, bener. Itu kan dijadiin ikan juga tuh kalau nggak salah. Iya, tapi filmnya ini dramanya bagus ya. Wah, Ya Kak, ini juga bagus Kak. Film apa? Vincenzo juga bagus Kak. Kakak harus nonton dulu nih, Vincenzo. jangan. Ada banyak kerjaan yang harus saya selesaikan gitu. Goblin ya bagus juga. Uncanny Nah ini Counter, kok wah aku masuk akan di counter is. Aku suka film itu. West Penthouse juga ada di sini. Wow. Penthouse 2, Aman, Pati? Taxi Driver. ini pas aku download yang bukan yang di atas dia tetap dikasih zipnya. Oh, Wah, nggak Sweet apa-apa deh. Ini aja. Ya nggak Apa apa-apa namanya? sih, sini emang cuma CSV-nya doang tinggal diekstrak. Iya. Oh, Kill Me, Heal Me. My Name, Hotel de Luna. Descent of the Sun. Strong Woman Do Bongson. Hmm. Oke. Oh, pada zip. Pearl City. Squid Game. Wait, Hah? wait. Kenapa? Nggak. Missing, Missing ini kadang sedih banget. Ayo Wisnu, Kenzi, Darel, amankah? Vagabond. Wow. Wow, wow, wow. Ini filmnya banyak yang saya Ah, tahu. Wisnu Oh, lanjutin tugas yang kemarin, Wisnu. oke. Lanjutin buat model machine learning Kak, ini dari kan saya tugas download yang kan. kemarin. Iya, Terus habis itu upload ke diapain? Drive. Ya, upload ke Drive, Parisha. Oh, upload Aja. ke Drive yang Iya, ininya. iya Gimana betul. nih nguploadnya ini? eh Buka Drive dulu, habis itu klik kanan. Ya, betul Wisnu. Dari file yang Wisnu kirim kemarin. Klik kanan. Entah di sini aja kali ya. Nah, upload di mana bebas. Nah, di sini klik kanan di sini aja. Klik kanan di mana? Ya bebas di ruang kosong aja. Nih. Nah, upload 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 file. Ya betul. file kan. Iya. Darel kayaknya nggak di tempat. Kenzi aman Kenzi? Kenzi lanjutin analisis Oh, yang sudah di Kak. submit kemarin ya. Habis itu dari sini aja, Cak. Dari sini aja klik kanan. Dari mana? Ya, dari Google Drive aja klik kanan. Bebas di ruang Google kosong Drive, tapi. klik kanan lagi. eh ini lainnya. Lainnya. Habis itu Google Colab. Oh iya, ada dong. Buat dan bagikan. Tut. Oke, habis itu ini di exit aja yang ini. Mana Kak? Yang ini nih. Ini di scan aja. Exit aja.
Oh, Nah, habis itu sekarang import pandas SPD, kemudian ya dibaca datasetnya lah. data yang di kakak kirim kah? Enggak, yang tadi tuh. Tapi import pandas SPD dulu. Klik, Import. ketik itu, import Mm-mm. pandas SPD. SPD-nya Pandas, tuh bukan PDD, PD ya, iya 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 SPD. SPD. SPD kan. Iya, Gini. iya gitu. Nah, kemudian shift enter. Supaya langsung ini. PDD. Shift enter. Pakai Shift shift. shift enter. Nah, gitu supaya langsung dibuatkan. Connecting dulu. Habis itu SPDD. ini sih harusnya. Bisa juga sih aliasnya SPDD ya. Tapi jangan ya, teman-teman. Kemudian baca datanya. Buat variabel namanya df mungkin ya, supaya Hah? singkat. df. Ini Mhm, DM. DF. mhm. Kenapa, Pati? DF sama df.shape buat apa dah? dengan Kenapa? df.shape tuh buat apa? Tahu ini. Kalau shape-nya itu baris kali kolom. Ini barisnya, ini kolomnya. Nah, cuman nolnya ini berarti saya ingin mengambil barisnya doang, gitu. Oh, oh gitu. Iya. Kalau mau mengambil kolomnya doang juga silakan. um, df sama dengan Wah, pd. ini baris ini DF kolom. sama dengan PD. Hmm. Eh, Pati sebenarnya dapat menulis langsung sih 891 gitu. Apanya? Nulis Iya, langsung gimana? di sini kan ini kita pakai codingan ya. Bisa langsung sebenarnya kan kita udah tahu nih nilainya. Ini kan nilainya 891. Dia ngambil barisnya doang. Jumlah barisnya itu 891. Hmm. Connect, Enggak. maksudnya ini kan df.shape ya. Nah, dia akan mengeluarkan baris kali kolom. Barisnya sebanyak ini, kolomnya sebanyak ini. Nah, Ya. kemudian yang ini saat Patih bilang shape-nya kurung sikun 0, dia hanya akan mengembalikan angka yang ini. Oh, barisnya doang. Iya, kalau satu dia hanya mengembalikan kolomnya doang. Oh. Terus ini 177 ini angkanya dari mana dah? Eh, dari mana ya kemarin? Coba ke atas. Patih, coba ke Oke. atas. Nah, hang on. Kayaknya Bentar. data yang hilang deh, kalau nggak salah ya. Yang hilang. Itu jumlah data yang hilang kalau nggak salah. Coba ke atas. Ini udah paling atas. Oh, 177-nya dari mana ya? Coba nih kita pelan-pelan kita ke bawah ke Oh, sini. iya itu kalau nggak salah sih data yang hilang ya. Itu udah yang bersih soalnya. Coba deh Oh, nih df.isnur. nih 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 Nah, nih. ini nih bener ya. Cuman Hmm. diprosesnya di awal. Mungkin kayak ini Balik lagi. baru diganti apa maksudnya ngeganti langkah yang lama itu di update lah. Iya. Hmm. Nah, di sini Keren. Parisa pd.read. disama dengan ini kah? Iya. Read underscore PD CSP. dot read underscore mana CSP. CSV ya kak? Yap. Ini. Dalam Oh, kurung. dahulunya tetap situ ya. Gimana sih Dalam campuran? kurung. Iya. Tanda petik. Tanda petik. Petik tuh tanda Kemudian satu, petik dua. bebas. Iya. Boleh, tapi recommended yang ya udah itu aja deh. Nah, kemudian klik yang ini Parisa. Ini, heeh. Hmm. Habis itu yang ini. Itu apa? Itu buat terkoneksi Oh, ke Google Drive. oh iya, sudah. Semoga nggak ada ini. Oke, tunggu bentar. Tunggu bentar. Aduh, udah 26 Iya. aja nih. Klik ini. Dry. Habis itu ini. Mhm. Habis itu Oh, di dicari mana tadi? itu Kalau ya nggak salah, info. por ada Aceh-Acehnya gitu ya tadi. Kalau Iya, nggak iya. salah. Pakai nama saya biar tahu. Ya, Di itu mana dibuka foldernya. saya? Oh, banyak banget Nggak ya. cari. Iya, banyak. Masya. Soalnya ini punya mama.
Oh, oke oke. Ya, Oke, ke atas Parisha. Terus ke atas. bentar Kak. Mana sih? Kalau Susah banget nyarinya. Astaga. A, B, C, D, E, F, G, H, I. eh coba ke bawah. Loh, kok nggak ada. Aduh. Coba Karimut bentar ya. Izinnya. Tuh Kak, nggak ada loh. Ya, approve. Kita approve. Approve. Bentar. Di mana Kak? Wow, banyak banget nih barisnya. 50.000. Wah, Waduh, puluh bahaya tuh ribu. Pati. Hati-hati Pati. Ya, semangat ngelek ya. Ya Semangat dia ya. itu pasti nge-lag nanti Pati. 50.000 slide. Apa 50.872. Banyak loh Banyak itu. banget. Banyak loh itu Semangat Pati nih. asli. Aku harus khawatir gak ya? Semoga nggak meledak ya, nggak belaguk. Wah. Tapi Itu hmm, tapi kalau Pati mau dipotong bisa sih. Gimana cara kotaknya? Tinggal data sama dengan data kurung siku dari nol sampai misalnya sampai 5.000 data gitu. Nol Gimana titik dua DF 5.000. sama dengan DF titik dua DF titik dua eh apa gimana? DF kurung siku DF kurang siku 0.2 0.2. sampai berapa inginnya? Nol sampai berapa? nggak ketemu kan Kak? Gimana gimana? Kayak gimana gini atau gimana? Bentar. Bukan 0.2. Bukan itu poin 2 kali. Hah? Titik Titik beda titik dua, sama poin apa? titik dua, titik Oh, titik dua. kalen, Ampun. kalen ya. Nah, itu Oh, mau sampai sampai berapa? berapa? Mhm. Janganlah 5 doang. Waduh, janganlah. Aku ambil 1.000. Biasnya tinggi tuh nanti. Nah, Ah, 1.000. ini nih aja. Sabar, ini Kak. Terus udah nih, play aja nih. Ini bukan deh Kak. Sebentar Kak. Ya, habis itu di run. Berarti habis itu coba Yang dimaksud dilihat di previewnya. ini. DF sama dengan gitu. Atau di run ulang df.shape-nya itu, Pati. Oke, bentar. BR dot shape. Oh. Nah, Nah, harusnya udah udah kasih. Oke. gitu ya. Nah, cuman metode Patih kalau ditinjau sama orang statistik akan bertanya. Iya itu Repre ya kan ini kan kayak ngapus beberapa data itu dari 50.000 jadi 1.000 doang. Data yang lainnya kemana? parah banget. Asli sih. Kayaknya memang nggak bisa deh Kak. Kok kayak gitu. Enggak bisa bentar ya. Maksudnya nggak ketemu Harus ketemu. baru. Apa dia memang harus dimasukin langsung aja gitu loh. Kayak nggak usah pakai di drive-nya itu. Maksudnya langsung memasukin di satu di sini gitu. Kayak kemarin tuh Hmm, Kak. I Gimana? Ah, bingung. don't think oh ya enggak ada ya. Bentar. Gimana kalau kita Dipindahin aja gitu. Gimana? refresh? Dipindahin ke yang kayak kemarin tuh loh Kak. Maksudnya di I file itu juga tapi dimasukin ke Ani tuh. oh iya ya, kok nggak kedetek ya? Inform aja harusnya. Iya Kak. Coba bentar aja ya. Dia malah ada tuh yang di filenya Sasha itu tadi. Kok Tapi coba ya Kak, sebentar Kak. kok aneh ya? Kok enggak? Silakan. Nah, ini mau upload di sini deh baru bisa kayaknya Kak. Nah, jadi dia langsung aja ke sini. Tuh. Oke guys, ini udah lebih guys. Saya dapat peringatan loh Nah, teman-teman. tuh Kak baru ada Kak kayak gini Oh maksud iya, saya.
Coba Jadi itu aja. dimasukkan langsung ke filenya nanti baru. Nah, ada Klik titik kanan, klik tanda titik tiganya, Cak. ini, iya, Copy paste, copy paste habis itu taruh di tanda, nah itu. ini, Yap. control V. Itu. Mhm, mhm. Terus Shift shift enter. shift enter. Nah, habis itu Oh, panas. lihat df.head. Previewnya lihat. D, df, DE, df, heeh, mhm, dot. dot head. Head Head, itu head kan ya. pala, pala, ya. Iya ya. Dalam kurung. Dalam kurung Shift enter. shift enter. Nah, ini dia tampilan datanya ya. Wow. Hmm, seru sih ini menurut Wow. Kak ya. Ya karena tuh milihnya apa ke drama. Hmm. Nanti berarti habis kalau Wah, ini habis itu apa Kak berarti? ini sesuai aja yang eh ada yang catatan yang Kak kirim kemarin. Bentar ya, Yang kemarin coba Kakak upkan lagi Kak. bentar. Di mana dia? Terus inbox ini. Wow. Oke. Oh. Shopee. Hey, Fatih. Jangan salpok sama suara Shopee gue. Shopee, 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 Shopee. Nah, ini Aca buka aja ya catatan ini. Di sini ada semua kok. Catatannya Kakak kirim. Yaps. Nah, itu dia. Mana-mana kok nggak masuk? Belum. Oh ini. Yang ini ya Kak ya. Ya, itu semua ada di situ kok ya, teman-teman. Itu nanti bikinnya sesuai dengan itu atau gimana Kak? Boleh sesuai. Nah, tapi eh Ini ya banyak ya banget. boleh sesuai sih. Enggak kok, enggak Kak, banyak itu. Ini kan dari yang M3L1 ya kan? Iya, cuman M31 itu kayaknya nggak perlu deh. Langsung aja ke Oh, M3L2 ya. langsung M3L2 paling bawah ini Kak. Betul. Oh, berarti nanti tinggal disamain aja ya Mhm, datanya gitu. betul. Patih, gimana? yang tadi ini nih yang 177 dibagi df.cfd buat ngecari ya seberapa berapa persen data yang hilang ya. Betul. Hmm, dan yang dihilang 20%. Kalau kalau terlalu banyak, itu yang tergolong kecil itu kurang dari 5% lah ya, teman-teman. Nah, kalau di atas tuh agak apa ya? Problematic. Ya nggak representatif lah. Datanya nggak asli gitu. Kayak dimanipulasinya kebanyakan gitu. Manipulasi boleh aja, kebanyakan kali ini mah gitu. Gitu Patih ya. Hmm. Patih, Ya. your laptop need to be restart. Restart. Itu nggak usah dilihat. Ini Saya aku saya laptopnya saya selalu aku hibernate karena takut ada tab yang aku nggak mau hilang. parah emang. Oke, teman-teman. Cukup ya hari ini. Nanti kalian lanjutkan. Kenzi, Wisnu, Darel, Aca, Patih, Hmm? Anggun. Ini berarti Lanjutkan ya nanti. nanti kita meeting Siap. lagi udah presentasi ya. Iya. Eh, Tenang kok teman-teman. wow. Saya nggak menuntut apa namanya harus sampai ini enggak kok. Kalian sampein yang kalian jadi aja. Cuman Seketika kaget. yang Kak inginkan itu adalah ya kalau bisa semua data kalian itu berbeda-beda ya supaya kita dapat insight gitu. Misalnya Anggun tadi IMDb Anggun ya kalau nggak salah. Iya. Nah Anggun IMDb kemudian Aca K-drama kemudian Wisnu. Hehehe. Kalau Wisnu apa kemarin Wisnu? Kak lupa. Wisnu. Oke. Ya, student performance nggak apa-apa. Kemudian Darel, Kenzi, kalau bisa yang berbeda ya, supaya apa? Kita nanti dapat insight gitu. Siapa tahu ada yang bertanya, kalian belajar untuk menjawab. Dan itu yang pertama itu kalian bertanggung jawab, teman-teman. Nggak harus jadi sampai akhir. Kedua, public speaking. Ya, kalian kayak harus pede. Nanti saya coba kirimkan video tentang presentasinya. Bismillah.
Oke, itu doang teman-teman. Thank you so much for being here Oke. and see you Berarti after nanti Lebaran. ininya Kak itu ya sambungan dengan tadi ya yang kedua tuh ya MLT3 apa sih? Iya, ML. betul sekali. Ada banyak Oke. waktu kok teman-teman ya. Kita kan libur minggu depan. Nah, jadi silakan ya, persiapkan diri kalian. Oke, Kenzi, Wisnu, Darel, Pati. Pati ngambil data tentang apa by the way? Eh, yang penting tentang game lah. Oh, Mungkin ya, game sales rate atau game enggak. rating. Yang tadi itu apa? Game. Apa yang data yang Data yang buat tadi, proyek. yang 5.000, ya, yang Oh yang proyek. 5.000, yang lima puluh Nah, ribu ya lima itu puluh yang tadi ribu. saya ambil. Game. Game Itu yang game. tentang game. Mm-mm. Oh, gede juga ya. Kayaknya banyak banget yang main game ya di dunia. Oke, Anggun, kakak mau menyimpulkan? Boleh? Oke, teman-teman. Jadi hari ini ya, sebenarnya tujuannya kalian ikut kompetisi, tapi apa namanya, nggak apa-apa ya. Kalian nggak ikut kompetisi dulu. Cuman yang ingin, ya lagi-lagi saya tegaskan adalah, ya kalian dapat sense dari apa yang kalian kerjakan. Itu, teman-teman. Ya. Nah, ini terakhir di minggu besok pembahasan tentang machine learning dan data analis. Habis itu kita akan membuat game tentang ya Minecraft lah ya. Mungkin ada yang sudah tahu di Wow. sini. Dan nanti Oh. itu kalian akan melihat kode yang ya No way. kalian akan lihat aja nanti ya teman-teman What kodenya. the hell? Habis habis itu saya spill aja supaya kalian nggak penasaran. Habis membuat game itu kurang lebih gamenya sebenarnya nggak cukup juga 3 pertemuan teman-teman. 4 pertemuan ya. Oh. Nah, cuman ya supaya kalian nggak terlalu molor ya di sini. Jadi dicukupkan 4 pertemuan. Nah, habis kalian membuat game, barulah kita akan membuat website. Jadi nanti kalian akan membuat portofolio pertama kalian, kalian dapat mengupload hasil kerjaan kalian di website. Seperti apa kerjaan yang saat ini kalian lakukan. Kemudian kalian juga dapat, nanti saya akan ajarkan cara hosting menggunakan GitHub free, teman-teman. Kalian dapat menggunakan. Oke, itu saja. Thank you teman-teman semua. Dan sampai jumpa di setelah Lebaran. Bye-bye. Ya, Kak. Bye, Terima terima kasih kasih banyak, Kak. Maaf lahir Nathan. batin, Sama-sama. Kak. Maaf Mohon lahir maaf Maaf kalau lahir banyak batin. batin. kesalahan nih, Kak. Anggun, Pati, Aca, Wisnu, Kenzi, Darel. Ya, Bye-bye. Ya, Kak. Makasih banyak, bye. Kak. Makasih, Kak.